Ustadz, saya mungkin ingin berbagi cerita sedikit ini tuh tentang pentingnya hijrah. Nah, biasanya itu terutama kita di kalangan public figure ini kan banyak teman-teman artis yang mulai hijrah. Namun terkadang juga mereka itu terkotak-kotak. Ada yang mungkin hijrah, saya nggak ngerti ya, mungkin ibaratnya itu mereka itu kalau buat kajian hanya sebatas kajian buat kalangan-kalangan tertentu. Contoh misalkan dia mengikuti kajian si A, namun dia mengabaikan dengan kajian si B. Nah, bagaimana pandangan Ustadz agar supaya kita ini Islam ini menyatu, apalagi kita di kalangan public figure. Saya sekarang kan bergabung dengan teman-teman di musyawarah. Nah, teman-teman musyawarah itu punya konsep itu bagaimana kita membangun sebuah jembatan agar kita mengajak semua para ulama kita itu bersatu, bahwa Islam itu adalah satu. Nah, Masya Allah. Pencerahan dari Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kami. Subhanallah. Nah. Iya jemaah. Ini sebuah pandangan yang indah sebenarnya tatkala kita ingin menyatukan umat Islam ya. Kita ingin para ulama bersatu. Semua menginginkan itu. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, kalau orang yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat banyak perselisihan. Ini sebuah kodrat yang tidak bisa dipungkiri. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan dan semua merasa dia yang benar. Dan itu sudah terjadi setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul kelompok A, muncul kelompok B terus. Bahkan kita tahu siapa yang membunuh Uthman bin Affan. Muslim. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Orang kafir. Orang yang hafal Al-Quranul Karim. Guru ngaji. Dan dia membunuh Ali bin Abi Thalib, ingin masuk surga. Bayangkan jamaah. Dia bukan ingin masuk neraka. Dia bukan sedang melakukan dosa. Dia menganggap itu adalah ketaatan. Maka kalau bicara bagaimana sekarang melihat banyaknya perselisihan, kita ingin semua menyatu. Nah, caranya Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita solusi. Apa kata beliau alaihissalatu wassalam? Kalau kalian ingin bersatu, ingin tetap sampai ke surgaku, fa'alaikum bisunnati. Ikutin sunnahku, kata Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Ikuti sunnah-sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Ikutin sunnahnya Abu Bakar, ikutin sunnahnya Umar, ikutin sunnahnya Uthman, ikutin sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Tamassaku biha, kalian berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi usaha untuk menyatukan umat, ya, itu harus menjadi target seorang muslim. Tapi pertanyaannya, kita mau satukan mereka di atas apa? Di atas sebuah partai? Kalau kita bicara partai, ya, ada banyak partai Islam. Di atas sebuah ormas, ada banyak ormas Islam. Dan semua mengaku ormas mereka mungkin yang paling benar. Di atas yayasan atau di atas apa? Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, udahlah kita ini saling tolong-menolong untuk perkara-perkara yang kita sama. Untuk perkara yang berbeda, ya kita saling memaafkan. Ya, ungkapan ini ada benarnya, tapi ada salahnya. Benarnya di mana? Ketika mereka berpikir untuk bersatu, untuk saling memaafkan dalam perkara-perkara yang memang ada khilaf. Yang khilafnya memang boleh. Yang satu kunut, yang satu nggak kunut umpamanya. Ya, ini memang perkara-perkara yang ada beda pendapat. Dan alhamdulillah ada ruang di sana untuk berbeda pendapat, kita saling toleransi. Tapi ada perkara-perkara jamaah yang memang nggak bisa disatukan.
Umpamanya kita bicara, ada kelompok yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, yang mengkafirkan Umar bin Khattab, dan mereka berusaha ingin bareng-bareng. Udahlah. Yang kita tahu mungkin Syiah ya. Kemudian mungkin orang-orang yang berpemikiran Khawarij, yang mereka mudah mengkafirkan orang. Bahkan Abu Bakar, bahkan Utsman buat mereka kafir, Ali buat mereka kafir. Mungkinkah kita duduk bermajelis sama mereka? Enggak. Jadi intinya, alhamdulillah teman-teman yang sedang berusaha untuk menyatukan kawan-kawan ini. Tapi dia harus tahu di atas apa dia menyatukan. Ya berusahalah jamaah. Ana sedih kalau melihat ya perpecahan yang terjadi. Tadi Ana sampaikan kalau bicara partai ya, ada P3, ada apa lagi, ada PKB, ada PKS, ada apa, semuanya masing-masing. Dan siapa yang menang? Ya, kalau umat Islamnya memikirkan diri mereka, bukan memikirkan agama mereka, ya yang akan terjadi seperti itu. Maka nasihat anak buat teman-teman yang ingin berusaha untuk menyatukan umat Islam, ketahuilah Nabi sudah memberikan solusi buat kita. Dengan itu baru kita akan bersatu. Tapi bukan berarti tidak akan terjadi perpecahan. Perpecahan itu sudah takdir Allah yang kita harus hadapin. Tapi bagaimana kita berada di tempat yang benar bersama kawan-kawan yang benar. Hadza wallahu a'lam bissawab.